Bismillahirrahmanirrahim. Iman itu kata Ustaz Amri tadi dari kata apa? Aman. Aman itu artinya apa? Aman apa artinya? Safe. Tenang ya. Terjamin. Nggak ada resiko. Gitu. Itu artinya aman. Sehingga orang yang telah beriman kepada Allah hatinya merasa aman. Aman dalam segala urusannya. Karena dia beriman kepada Allah. Dia mengandalkan Allah. Dia melibatkan Allah. Jadi aman hatinya. Muncul rasa tumakninah. Jadi rasa tenang di dalam hatinya. Jadi suatu ketika ada seorang arifin billah. Seorang ulama tasawuf. Bersama istrinya sedang melakukan perjalanan naik kapal. Di tengah jalan terjadi badai. Sehingga orang-orang semuanya merasa takut. Orang-orang semuanya merasa khawatir tentang keselamatannya. Jadi ulama ini namanya Ibrahim bin Adham. Ketika semuanya panik, termasuk istrinya juga panik. Kemudian istrinya nanya kepada suaminya yang duduk dengan tenang. Mas, Pah, yang ya tergantung kita. Kok kamu tenang banget sih? Kok kamu nggak khawatir? Kan kita nih lagi ada badai, bentar lagi kita bisa tenggelam, bisa celaka nih. Ombak besar, angin kencang. Perahu kita mulai masuk air. Kok kamu tenang aja? Kemudian suaminya mengatakan, Mah duduk dulu. Ibu-ibu harus ditenangkan nih. Ambil gergaji, ditaruh di dada istrinya. Mah, mama takut enggak dengan gergaji ini? Istrinya bilang, enggak. Kenapa harus takut? Tapi kan gergaji ini bisa mencelakai mama. Bisa melukai mama. Iya, tetapi kan gergajinya di tangan papa. Papa enggak mungkin melukai mama. Papa kan sayang banget sama mama. Selama ini selalu baik sama mama. Jadi romantis ya. Jadi mama enggak takut, kan di tangan papa. Mah, kata suaminya. Sesungguhnya angin, ombak, badai itu semuanya di tangan Allah. Dan Allah lebih penyayang kepada kita daripada papa kepada mama. Sehingga kalau mama kepada papa aja tenang walaupun papa meletakkan gergaji di dada mama, harusnya mama lebih percaya kepada Allah yang gak mungkin menyelkai hambanya. Sehingga beliau berdiri mengatakan, Allahumma qad araitana qudratak fa'arina rahmatak. Ya Allah, engkau telah tampakkan kepada kami kekuasaanmu. Sekarang tampakkan juga kepada kami rahmatmu. Tiba-tiba badainya reda, ombaknya tenang, dan mereka selamat. Apakah kita punya perasaan itu kepada Allah lebih daripada perasaan itu ketika kita punya kepada manusia? Itulah iman, aman, tenang. Nah, selanjutnya syarat yang kedua dari mendapatkan jaminan Allah itu wa kanu yattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Syarat kedua untuk mendapatkan jaminan Allah wa kanu yattaqun. Apa arti takwa? Takwa itu sederhananya adalah taat. Sami'na wa ata'na. Tapi kan ketaatan itu butuh ilmu. Karena ada orang yang ngerasa dirinya taat, ternyata ketaatannya keliru. Ada yang ngerasa sholat ternyata salatnya nggak sah. Kenapa? Nggak punya ilmu. Wudunya nggak benar. Nggak menghadap kiblat, menghadapnya ke Barcelona. Ya. Akhirnya jadi tidak sah. Atau dia sholat tetapi membuka aurat. Terutama cowok-cowok tuh. Pakai baju kaos, celana jeans. Pas sujud, ngebatalin sholat orang di belakang. Kenapa? Auratnya sangat luar biasa gitu kan. Sampai aduh. Aduh bahasanya celengan. Bukan kata saya. Ada istilah baru Nah hati-hati tuh karena aurat. Kalau kebuka aurat kan nanti kita pelajari. Bagaimana cara bertakwa atau taat kepada Allah dalam ibadah dan seterusnya. Termasuk syariat, halal haram dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan jaminan dari Allah. Caranya gimana? Fas'alu ustadz dzikri. Kalau ayatnya fas'alu ahlad dzikri. Kebetulan guru kita juga ustadz awal dzikri. Jadi fas'alu ustadz dzikri kalau kalian gak ngerti. Sebelum kita
ke Ustadz Zikri, kita persilakan Ustadz Bilal untuk membantu kita dalam sholawat. Barakallahu fiik. Jadi barusan teman-teman Ustadz Dr. Awalul Zikri baru membuka 1 halaman dari 23 jilid buku-buku. Itu baru 1 halaman udah ngantuk-ngantuk ya, gimana 23 jilid. Artinya kita bahkan 1 halaman pun belum barusan tuh. Kayaknya baru 2 baris atau 1 baris. Ya, saya catat nih, kayaknya cuma 1 baris nih. Masya Allah, saking dalamnya ilmu fikih itu dan menjadi bagian dari kewajiban secara pribadi. Jadi jangan bilang, oh yang belajar ilmu fikih mah calon ustadz aja. Yang belajar ilmu fikih mah calon da'i aja. Yang belajar ilmu fikih mah santri aja di pondok. Enggak, ada ilmu yang wajib kita pelajari secara personal, pribadi. Semua kita wajib dengan kadar kebutuhan kita. Fikih pun ada yang kadarnya di luar kebutuhan kita, tapi kebutuhan umat secara luas. Kita belajar bab toharoh tadi. Kita jangan sampai termasuk orang yang Nabi saksikan di dalam kuburnya diazab gara-gara nggak bersih dalam toharoh. Ya, kita banyak yang mungkin nggak tahu atau nggak sadar dengan konsep toilet kita yang berdiri misalnya. Kemudian kita datangnya buru-buru pula gitu kan. Udahlah toiletnya berdiri, kita datang buru-buru, terus orang yang sebelum kita juga buru-buru. Kebayang gak tuh gimana kondisi toiletnya? Orang sebelum kita buru-buru, kita datang buru-buru. Akhirnya semuanya terburu-buru, maka tidak ada kesempurnaan. Habis itu dipakai sholat dan seterusnya. Nah, kita perlu belajar itu teman-teman. Sehingga dengan kita belajar fikih, sebagaimana pentingnya belajar akidah, maka begitu juga pentingnya belajar fikih. Dan satu lagi, kita sebetulnya di pesan _trend di ujung Berung, Cilengkrang, udah belajar ilmu yang ketiga, yaitu ilmu tasawuf. Kita membedah pertama kitab Ihya Ulumuddin, yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali tentang adab ilmu dulu. Nah itu penting sekali belajar dari yang adab. Kemudian nanti kita akan bedah kitab Risalah Kusyairiyah. Kemudian kitab Manazilus Sa'irin. Bukan Manazilus Salikin. Manazilus Sa'irin. Karena ini ada yang mirip nih. Satu Manazilus Sa'irin, satu lagi Manazilus Salikin. Tapi isinya bertentangan seperti timur dan barat. Nah, kita akan baca kitab Manazilus Sa'irin dari para ulama-ulama tasawuf kita, termasuk salah satunya dari Ibnu Athaillah As-Sekandari, Al-Hikam dan seterusnya, sehingga kita belajar 3 ilmu itu dengan kapasitas kebutuhan kita. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.